Selamat datang di Keluh After Office, di mana memang keluhan-keluhan datang setelah jam pulang kerja. Halo men. Halo. Nama lo siapa? Davian. Devian. Davian. Davian. Oke, Davian. Oke. Pasang dulu men, ini men. Ganteng lo men, kayak Jeffrey Nicole men. Thank you bang. Iya sama-sama. Keren. Halo. Siapa men? Nama lo siapa men? Alvin. Alvin. Oke, Alvin, Davian. Lu pakai mic-nya yang itu dijepit aja. Oke siap. Hai. Selamat datang. Selamat datang. Davian. Ini namanya siapa? Mentari. Oke. Mentari Alvin Devian. Selamat datang di Keluh After Office. Gimana harinya? Minum dulu kali, minum dulu. Ini belum disponsorin, tapi udah masuk Ades. Terima kasih. Thank you kak. Minum dulu, santai dulu. Gue hari ini sih cukup melelahkan karena kebanyakannya rebahan mungkin ya. Baru bangun jam 3 barusan tuh. Bangun jam 3 karena gue tidur tadi tuh jam 9 sih. Tidur gue jam 9 karena biasa jam terbang gue kerja. Jadi gue tuh kerja tuh di rumah. Gue kerja di rumah cuman jam terbang gue tuh malam sih. Baru kelar tuh jam 6 pagi tadi, Bang. Iya, anaknya tuh nocturnal ya kalau bahasa ini ya. Nocturnal, iya. Tapi kayak ternyata udah tidur dari jam 9 bangun jam 3 itu berapa jam ya? 6 jam ada kali ya mungkin ya? 6 jam harusnya cukup sih kan buat untuk tidur orang dewasa gitu. Dan gue bangun tuh masih ngerasa kayak capek gitu, ternyata emang mulai hidup terbalik gitu tuh kayak kurang banget sih kayak ya. Dan akhirnya gue nyoba mandi deh, gue berangkat nyari tempat makan deh, nemu deh bahasan ini. Tapi kalau ngomong soal tidur yang kayak gitu, gue nggak tahu sih. Gue sepengetahuan gue aja sih yang kayak gitu justru sebenarnya ngebayar waktu tidur lu yang sebelumnya nggak normal itu justru nggak bagus katanya ya. Gue nggak tahu gitu. Setahu gue sih kayak gitu. Jadi karena jatuhnya yang normalnya kan tubuh lu kan ada kayak katanya sih di malam hari itu ya yang banyak regenerasi segala macam gitu. ya, Betul. Sedangkan kalau lu kayak normalnya kayak gitu ya tetap sebenarnya nggak kebayar tapi istirahatnya ada. Ya tetap gue capek. Apa? Gak bisa tidur berhari-hari. Oke, yes. Insom ya. Insomnia. Gue bukan insom. Apa? Gue sleep disorder. Oh, serius? Serius disorder. Jadi gue bisa 2 hari 3 hari straight gak tidur. Itu rasanya tuh kayak semua lo tau gak aromaterapi segala macem tuh udah gue coba gak bisa tidur. Segala cara buat tidur. Iya, jadi kayak gue cuma kayak mau tidur sampai nangis. Tapi biasanya kayak gitu ada penyebabnya nggak sih? Ada. Akhirnya ya mau gak mau minum obat, tapi bukan antimo ya. Ya. Gue pernah nyoba tuh minum antimo sekali, tapi parah tidur. So besok gak bisa. Jadi kayak Tapi sleep disordernya masih ini nggak, masih batas wajar. masih aktif nggak sampai sekarang, Mentari? Sebenarnya itu kan ketemu kadang-kadang nih, diajarin nih. Pertanyaannya nyambung. Diajarin kan kadang serius. Tanya. Ih, ngaruh lo bener. Jadi 3 hari waktu itu bisa tidur dengan nyaman, tenang, 8 jam gitu. Abis itu ya kan ini hidup ya, ada masalah lagi. Pasti. Akhirnya mau gak mau ya, ada yang harus bantu sama obat. Tapi masih maksudnya pengkonsumsian obatnya jadi kurang atau Berkurang. Oke, berkurang ya. Yang penting itu ya. Iya. Yang penting itu ya buat Mentari ya. Iya. Tapi menarik banget. Apa sih yang pertama kali nyebabin seorang Mentari itu ngerasa sleep disorder? Iya. Dulu tuh bunda tuh kena COVID Kak, sebulan. Itu panikan gitu. Panikan? Menarik. Terus? Kok sadar kok, oke gue ke begadang mulu nih. Terus gara-gara nonton drama Korea kali ya, jadi begadang gitu kan. Terus pas coba-coba kok 2 hari 3 hari nggak bisa nih. Akhirnya ngobrol lah sama dokter, terus kayaknya kamu ke psikiater ya. Udah psikiater, akhirnya
ngobrol, iya kamu udah sleep disorder nih, dan ternyata memang di-trigger dengan penyakit lainnya. Sorry. Ternyata di-trigger dengan penyakit bawaanku gitu. Oke, jadi ada yang kamu bawa ya? Oke, menarik. Aduh, bukan. Tapi itu tidur sampai nggak bisa tidur 3 hari tuh gimana badannya? Gue aja yang nyoba tidur nggak bisa tidur seharian. Kayak Lu pernah nonton ini nggak? banget. Film-film kayak orang sakau. Lama kalian gak ada yang mau makan, saya makan duluan aja. Kaget. Oh iya, terus. Tapi perbedaan lanjut. Terus. Pernah nonton sih. Enggak. Tadi film apa? Bentar, sorry, motor. Kita geserin. Ada. Kayak orang-orang kayak film-film kayak orang sakau gitu loh, kayak udah lama nggak minum obat gitu kan. Jadi kayak ngeraung-ngeraung itu jujur aku nangis waktu itu, udah bener kayak mampus gue tidur handphone tuh udah dimatiin, AC yang paling gede, lampu dimatiin segala macam. Kok bisa tidur juga? Jadi tuh rasanya tuh kayak lo tenaga terus tapi sebenarnya bisa tidur. Kayak colong banget mata. Apa perbedaannya sleep disorder sama insomnia? Insomnia tuh masih bisa tidur. Oh, oke. Ini tuh straight nggak tidur sama sekali bentar ya? Wow. Makanya Sama kayak orang lagi sakit yang demam tinggi banget nggak sih? Itu tuh kan sampai nguring-nguringan segala macam gitu. Kayak gitu rasanya. Terus akhirnya fun fact, abangku tuh tidak mendukung dengan penyakitan aku yang kemarin. Jadi aku ada penyakit lain gitu. Terus kayak akhirnya dia, kayaknya lo harus ke psikiater deh gitu. Akhirnya baru ketemu lah sama psikiater. Dan memang saat itu aku udah lama gak minum obat penyakitku yang lain gitu. Jadi kayak kata dokter, ini kamu ke-trigger nih sama yang lain gitu. Tapi kalau buat cowok-cowok nih, kan kalau cewek kan saat tertrigger itu kan mereka kan ngerasa, gue nggak tahu ya, ini mungkin asumsi gue aja, ke-trigger tuh cewek-cewek tuh lebih kayak bisa cerita ke siapa-siapa gitu, ke temennya. Kalau kalian soal ke-trigger secara emosi dan lain-lain, yang lo lakuin apa sih biasanya? Cerita juga sih, cuman mungkin tapi lebih termabuk-mabuk. Iya, jadi kayak harus ada nunggu momen dulu baru buat cerita mungkin ya. Contohnya bisa mabuk. Betul. Atau mungkin lagi enak, paling enak tuh sih gue ngelakuinnya paling kalau malam hari sih, gue lagi nyetir sendiri, gue selalu ngobrol sendiri, atau enggak kalau sama temen yang biasa sahabat gue gitu, gue selalu cerita gitu, tukar pikiran, itu asik banget sambil dengerin lagu. Tapi kadang kalau cowok tuh, ini kalau ngomongin soal sharing kali ya. Ini sudut pandang lo ya, ini sudut pandang lo. Beberapa, gue nggak tahu. Gue sering ngeliat di internet tuh kayak modelan gimana ya? Sebagai seorang cowok tuh sangat susah nggak sih untuk mengutarakan perasaannya sendiri. Apalagi kayak misalkan lu merasa stres, lu merasa beban lu cukup lebih. Ya mungkin lu lagi udah parah banget deh, udah gila nih udah nggak tahan. Lu gimana ya? Kalau cewek mungkin bisa cerita ke semua orang lingkupnya dia, tapi cowok tuh kayak mungkin kebangun karena stereotipnya sendiri, stereotip lingkungan sendiri nggak sih, kayak cowok tuh nggak boleh nangis, lu tuh ini. Tapi kalau ngomongin cerita pun juga gue lebih memilih untuk coba gue keluarkan sih, ketimbang kayak ditahan tuh, semakin ditahan daripada larinya ke ya entah dari penyakit emosional segala macam, gue sih dikeluarin sih. Jadi kalau ngomongin soal menceritakan stereotip, soalnya gue juga adalah satu momen waktu itu dapet dimana ya lu kan pasti kalau ada cerita ngomong sama temen kan, temen deket lah ya, even temen deket lu sendiri ngomong tapi bukan ke lu ya, gue denger dari temen gue lagi yang mana dia bilang jadi ngomong sama si Alvin, kalau Alvin ngomong dengerin aja, dia overshare, the fuck bro. Ternyata cowok kompleks ya? Enggak, ini gue ngambil piring kecil dulu ya. Terus Vin, gue dengerin. Gitu, enggak, sebenarnya gini, kalau nah ini konteks kalian pada overshare. nggak mau makan. Cobain ya, sikat. Lanjut. Nah, kalau ngomongin soal konteks dari oversharing sebenarnya kalau lu ngobrol sama teman lu it's okay nggak sih? Bener sih, tapi tergantung temennya lagi kan. Ya iya, maksudnya kalau emang yang teman dekat lu sampai dari ini juga pasti lu akan omongin terus bukan omongin terus, sebenarnya ketika lu mengalami bad day, lu bingung mau cerita sama keluarga lu, bingung sama
keluarga lu Asli, Kak. atau kayak Iya. siapa? Pasangan Sahabat. lu. Oke, oke. Ya pasti lari ke teman terdekat lu nggak sih cerita-cerita atau kepada Tuhan yang Maha Esa terima kasih. Ya. Jadi, kalau pada ini. Overshare itu menarik nih. Mentari termasuk orang yang overshare nggak ke soal cerita? Kalau dulu iya, tapi sekarang udah meminimalisir, maksudnya milih-milih gitu Kak. Soalnya bener sih, cewek tuh kan jangan cowok juga tahu. cowok. Kayak hidupnya tuh kompleks banget, dia tuh ini banget masalah ini. Tapi sekarang jadinya selain bercerita dari Tuhan yang Maha Esa ya, sekarang juga aku pakai kopingan, jadinya ada daripada gue share ke teman gue ini kayak ntar ujung-ujungnya ngomongin gue atau gimana, atau mereka kadang gue capek deh denger lo. Mereka tuh kalau cewek tuh kadang suka gitu loh ngomong. Tapi strict langsung. Iya, kalau kayak bersahabat gue kayak gitu, gue capek deh denger lo. Kadang suka gitu karena emang kalau lo cerita atau lo dengerin orang, energi lo tuh terkuras kayak kan. keserap gitu Iya ya. kan, iya kan, bener kan. Nah kadang tuh kayak udah sadar diri, atau gue cerita lain temen gue nggak enak. Apalagi temenku tuh kebanyakan udah nikah. Yang paling nyebelin tau nggak apa? Jujur nih, ada seorang single ya. Telepon sama sahabat, gue mau cerita gini nih, masalah gini. Ntar yang nyaut suaminya, ternyata itu di loudspeaker. Nah itu gue udah kayak aku gue cerita mau doang. Akhirnya daripada gue malu, ya gue suka nulis. Jadi dear diary itu penting ternyata di hidup gue. Jadi Pelariannya ke tulis ya. nulis. Gue juga pelariannya ke nulis, tapi di Twitter ya. Keren. Lu nulisnya tapi sambil gemeter nggak? Bikin thread gitu. Iya, bagus. Nggak kayak nulis aja, kayak kalian pasti punya nggak sih kayak sosial media yang emang mungkin teman kalian yang terdekat banget. Saya kan account setuju dong. Gitu. Ini bukan second account. Kalau Twitter bukan second account. Kalau gue justru merasa Twitter bukan second account. Lebih kayak ya udah, itu kayak media gue buat nulis aja. Apapun itu ya. Kalau gue ya. Gue lebih second account sih. Karena second account tuh Tapi- selain ninja gue buat ngepoin orang. Iya. Lo percaya nggak cewek tuh udah CIA? Jadi Itu parah. gue nggak perlu Gue percaya tahu banget. nama panjang gue. Iya. Gue udah tahu silsilah keluarga ini. Gimana sih caranya? Maksud gua? Gimana caranya kalian begitu tekun? Seperti apa di Netflix mencari pembunuh kucing itu loh. Gimana kalian bisa sebegitu tekunnya mencari apa namanya? Iya gitu. Bukan bentuk pelarian. Orang lain Oh enggak ya? dengan second account dan lain-lain tuh gimana kalian cara mencarinya tuh gimana sih buat cewek-cewek? Tips and trick dong. Gue bongkar nih. Gak apa-apa. Kita kan follow temennya dulu. Oke. Tapi dengan akun itu? Dengan oke. Tapi second account juga tiba-tiba namanya kayak Namanya nama-nama robot gitu ya, Namanya kayak jauh di luar. Iya, Ini misalnya- kayak di luar. A7. Di luar nalar pasti. ada second account, gue tahu nih second account, dia namanya kulit ayam KFC gitu kan. Jadi itu udah ketahuan masih second account. Oke. Jadi tips mulai second account ya jangan bego-bego amat lah. Gitu kan. Ngaku lo nama siapa lah itu. Oke. Gitu. Terus dari temen-temennya kelihatan gitu sih Kak, naluri cewek memang udah kuat ya. Ini naluri ya. Oke. Ya udah kita bakatnya memang di situ ternyata. Berarti kalau tiba-tiba story cowok-cowok ada yang ada yang ngeliat tapi bukan followernya, apakah itu perempuan yang mendingin? Tergantung sih lu ganteng apa enggak sih Oh, sebenarnya. thank you. Thank you ya. Nggak, tapi bisa kayak- juga sih. kayak- Ya itu kan subjektif ya maksudnya. Iya. Iya kan? Tapi pernah nggak sih kayak Kayaknya kalau lu masih banyak nih. Tapi untuk nama-nama aneh kayak gitu sih banyak banget. Ada kayak iya. kayak apa bittersweet apa? Bener itu. Bittersweet by Najla. Iya. Bener ini Najwa. Aduh, Najwa. salah. Atau apa gitu pasti ada kan? Bener-bener banyak. Oh, ini menarik ya maksudnya. Gue tahu tuh nyokap lo berapa saudara gitu. Oke. Silsilah keluarganya tahu tuh. Enggak sih, gue gak sampai Oh enggak. Oh enggak ya. Tapi tadi Mentari copingnya itu dengan menulis tangan ya. Iya. Alvin Alvin iya. dengan Gua menulis di juga. Twitter. Atau apapun. Menulis di Twitter lah, pokoknya digital ya. Kalau lu gimana? Gue sih ya lebih nikmati kalau lagi kayak kondisi kayak gitu lebih ke sendiri aja sih dengerin lagu gitu. Bener-bener iya. Denger menarik. putus ya. Bener-bener. Enggak sih.
Pupus Lebih kompok. nikmatin aja gitu, nikmatin apa moodnya yang lagi sekarang gitu, lagi di itu. Motoran sendiri. Iya betul, Ya, ya. motoran sendiri atau nggak Bikin podcast sendiri. Atau di jalan. ngobrol sendiri ya. Nah, ini ngapain ya? Oke guys, ini gue barusan Gua diketawain kenapa ya, dari gitu. pohon. Iya, sumpah. Aduh, Itu- kenapa ketawain? Iya, iya. Oke gitu. Jadi lu menikmati kesendirian lu. Yes. Berarti lu sekarang single. Single saya. Oh, single tapi banyak yang Enggak, emang serius single. Oh, enggak, single. emang, Oke. ya. Single ready to mingle ya. Tapi lagu yang pasti ada di playlist lo apa? Ada sih lagu indinya luar gitu, kalau tahu tuh namanya Strawberry Guy. Nggak tahu tuh Strawberry. Oke. Emang indie Nah, luar. bukan yang itu Pink Guy. Keren Joji. Itu YouTuber ya? Itu Oh, YouTuber. Pink Guy. Strawberry Guy judulnya? Judulnya ada yang Without You, Mrs. Magic, Nah, sekarang. What Would I Do, terus ya sih itu yang Big Three yang sering gue denger. Itu ya. Iya. Kalau lu, Vin, playlist Bisa yang dulu. Oke, Mentari dulu deh. Mentari yang playlist yang suka apa lagu yang suka ada di playlist Mentari apa? Aku Nggak suka Phoenix Love for Branded. Kemarin nonton nggak Phoenix? Enggak kak, tapi game dulu aku pernah. Oke. Phoenix ya, pasti ada ya Phoenix ya. Iya itu kayak sedih banget kak. Sama ini Prancis emang. Mandy tau gak dari Mandy Low? Tahu. Iya itu kayak sedih banget kan. Kena tuh ya. Ih, ada gak sih cowok yang kayak gitu mikirnya gue gitu kan? Selalu mikir gitu. Kayaknya nggak ada. Kalau lu, Bro, bro? gue ini sih. Untuk saat ini In Bloom. In Bloomnya Nick Deep. Nick Deep. Neck deep. Iya, Oke. Oh, ini Kayak- menarik nih. Kayak dengan musik yang cukup keras kayak jadi cukup light juga nggak sih? Buat entah teriak-teriak karaoke, Iya. tapi yang karaoke-nya tuh kayak nggak ngeluarin suara tapi kayak sekali Di Netflix ada Agretsuko ya kalau ada yang nonton. Nah, itu kayaknya lu tuh ada kartun yang marah-marah gitu, lucu banget. Iya. Anyway, gue justru pengen nanya juga tadi mulai dari si Alvin Iya. soal nangis. Hmm. Lu kan bilang lu ngeluarin emosi lu daripada Iya. lu tahan. Apakah lu adalah seorang pria yang nggak apa-apa kalau nangis? That's fine. Fine ya? Fine aja. Karena Oke. ya enaknya gitu sih. Kadang kalau emang ya lu nangis pasti nangisnya sendiri. Cowok kan nggak ada yang mau lihat. Dan setelah itu emang benar-benar lega, apalagi kalau di kasur kan nangisnya kan. Di kamar mandi. Kamar mandi? Nangis kamar mandi pakai shower. Enggak. Enggak, cowok tuh biasanya di kamar mandi nggak nangis. Oh iya. Mereka ini push up handstand. Kita brainstorm ya. Aduh. Nah, jadi kalau gue ya enak ya paling kamar dengerin lagu kayak gitu yang emang mendukung emosinya. Ya udah. Kalau emang bisa untuk dikeluarin emosinya ya udah dikeluarin. Setelah itu ya udah kan biasanya kan abis nangis anaknya tidur. Oh, jadi capeknya tidur ya Iya. langsung. Bablas. Kalau lu, Ben, lu nangis gak sih? Soalnya lu kan kayaknya emang udah pria sendu kan, sendirian, nikmatin lagu gitu. Tapi Lu gue nangis emang gak? tipikal yang cengeng sih emang. Kalau cengeng gue nonton Naruto aja anime bang, kartun nangis gue bang. Ya kalau itu gue juga Iya, sih. Sama ya. Iya kapal. beberapa film juga kayak Kan ada beberapa yang Iya, mungkin iya. ya gitu deh. Terus Tipikal cengeng. Tapi gue tipikal setuju sih kalau misalkan cowok nangis itu it's fine. Karena ya itu salah satu emosi. Menurut gue cowok yang berani itu yang mau mengutarakan emosi. pendapatnya ya, Iya, pendapatnya, emosi. emosinya. Kayak nangis ataupun ya seperti macam itu sih. kalau Mentari ngeliat cowok nangis tuh di mata seorang Mentari nih cewek, lu bakal melihat dia sebagai menjadi seperti apa sih? Apakah lemah atau Tergantung dia? kasusnya apa sih kak? Oh, oke, menarik. Apa tuh? Ada sih waktu itu punya mantan. Terus dia nangis gara-gara gue jalan sama cowok lain. Jalan sama temen sekelas gitu ke kuliah. Hampir kita mau kita hampir gitu udah ngokang tuh. Ya, mau cowok lain, oh ternyata teman. Oke. Rame-rame. Terus dia kayak nangis. Aku tuh kecewa. Oke, apaan sih anjrit? Dalam hati sih gitu. Ini rame-rame lagi. Iya. Oke. Ya udah terus. Tapi kalau kasus-kasus yang ada masalah lain yang nangis kayak oke, nggak apa-apa. Emang cowok nangis nggak apa-apa. Untuk cowok-cowok berarti ada nggak dalam seminggu ini yang membuat kalian nangis atau hampir nangis? Ada lagi. Apa Ben? Tapi lagi ngunyah.
Baru ya. Aduh, lagi ngunyah. Lu sekali-sekali ngomong sambil ngunyah lah. Biar orang bilang, enggak sopan ngomong sambil ngunyah. Bagus. Lu dulu, Vin, naik motor yang ya momen tersendu lu lah minggu ini ada nggak? Minggu ini nggak ada sih, gue terakhir nangis. Ya waktu gua sama mantan gua doang pasti. Mantan lu udah berapa lama pacaran, berapa lama putus? Putus gue terakhir Agustus tahun kemarin. Ya. Ya. Habis itu jomblo. Ya, habis itu jomblo gue, ya terakhir nangis gue itu sih. Gara-gara, ya diputusin. Enggak sih gue yang mutusin, cuman gue yang nangis ya. Kok bisa gitu ya? Menarik nih. Agak ini ya. Lu diputusin Karena gue lebih kecewa sih abis itu. Gue gak terima dengan apa yang dia lakukan ke lu ya. Emang apa yang dia lakukan? Cukup banyak sih ceritanya. Jadi kayak pasti ditarik-tarik terus nih ceritanya nih dari awal. Jadi ada sambungannya, jadi kayak part-part yang ke sinetron ini ceritanya. 4 chapter kayak Iya gitu betul. Tapi kalau di payung besarin isinya tentang Jadi dia 4 tuh chapter itu ada main dengan Ada main. iya cowok Wah. lain satu kelas gitu, dan jadi teman satu sekolahnya dia gitu. Sedangkan gua kan sama dia tuh beda, dia di Tebet, gua sedangkan di Tangsel kan. Jadi kayak agak jauh gitu deh. LDR ya. LDR iya bener sih, Tangerang LDR. Jakarta betul. Nah, tapi lu nggak pernah nakal sama sekali ya anaknya? Nakal mungkin setelah putus ya, jadi enggak sih. Setelah putus enggak sih, enggak nakal kan, karena udah single, jadi kayak untuk berkenalan dengan banyak cewek mungkin udah normal ya. Udah putus ya. Tapi kalau waktu pacaran nggak pernah lah ya? Nggak pernah. Nah, menariknya setelah putus, gue tuh coba kenal dengan banyak cewek, dan dia marah gitu, dia nggak terima kalau gue udah kenal lagi sama cewek lain. Padahal itu kondisinya udah sebulan mungkin ya, sebulan gitu. Rumit Jadi ya? kayak rumit sih, makanya agak. Terus apa yang ngebuat lu mendengarkan pendapat mantan lu itu? Maksudnya kan cuekin aja, dia mau kecewa, mau jungkir balik. Gue tipikal yang overthinking, jadi kayak awalnya tuh kenapa ini kok jadi apa masih ada rasa atau gimana gitu kan, masih ngejar temen. Ya udah akhirnya lambat laun sih gue mulai move onin. Soal overthinking, menurut Mentari overthinking itu apa sih? Karena lu Mentari pernah straight 3 hari tidak tidur, mungkin selain sleep disorder, mungkin ada yang difikirkan. Aku tuh suka bikin skenario. Oke, ini masal menarik. di otak. Skenario ya? Imajinasi gitu. Iya, parah ya gue. Bahkan mungkin asumsi ya? Iya. Oke, skenario ya, menarik. Terus? Dulu tuh dia sempat ya asumsi sama cowok kan, misalnya tuh lagi dekat sama cowok, terus gue mikir, jangan-jangan dia gini ya, gimana kalau nggak sesimpel gini, kalau gue jalan ke sini terus tiba-tiba gue ketemu mantan gue lagi jalan sama cewek barunya gimana, kayak gitu. Terus kalau mikir-mikir gitu, terus kalau gue kayak gini, ini kenapa ya, gimana ya, jadi tuh mikirin stuck di situ. Pernah denger gini sih, cewek jujur ya, nih cewek di circle gue tuh banyak banget ngomongin, gue tuh baru kenalan ya sama cowok, tapi gue udah mikir priwetnya mau apa. Nanti gue angkatnya pakai baju apa ya, gitu cewek kadang gitu. Temen gue beberapa sih memang kayak gitu, dan atau entah circle gue memang aneh, tapi rata-rata kayak anjir, dia kita ketawa, dia kayak gitu ya, it's common kalau cewek kayak Oke. Lu termasuk orang yang overthinking apa enggak, Vin, berarti? Lumayan. Tapi kalau ngomongin soal cewek yang kayak gitu, cewek sampai ngomongin prewed. tergantung si cowoknya gini enggak, semua balik lagi apakah dia emang suka dalam pertama cowok atau enggak. Kadang sih beberapa itu buat dijadiin bercandaan juga. Soalnya gue sampai kepikiran nama anak. Langsung jauh ya. Tapi kadang kayak lu Keren, men. Enggak, kalau gue pribadi kalau ngomongin overthinking, ini kayak overthinking. Lu jangan-jangan yang sering nge-tweet kayak sebutkan nama anak dari inspirasi anak. Oh iya. Dari ada unsur Android-nya ya. Gitu. Iya, tapi kalau gue pribadi ya overthinking kadang yang lucu-lucuan, kadang yang kayak memang gue ngerasa aduh ini gimana ya, gue tuh cukup tidak terlalu pede dengan apa yang gue punya sekarang ya. Bisa dibilang kayak banyak teman gue yang bilang lu ini kok lu udah segala macam, yang gue rasain enggak anjir, masih ada yang lebih bagus daripada gue. Gue sih kayak gitu, gue untuk overthinking gue ngerasa kayak misalnya contohnya kan gue fresh graduate, hitungannya gue pun juga kalau ya wajar lah fresh graduate nyari kerja, terus ya udah yang gue pikirin adalah kalau seandainya gue apply di sini
gue bisa ngebayar ekspektasinya nggak sih? Karena Ekspektasinya siapa nih? ekspektasi yang nge-hire gue. Oh, oke. Gitu. Ya walaupun sebenarnya ya lu belum nyoba, lu belum ada di titik itu, kenapa lu udah sampai kepikiran itu yang sampai sekarang coba pengen gue perbaiki sih. Kayak coba aja dulu kali aja emang hasilnya positif. Karena bisa dibilang ya kalau dibanding dulu gue punya ada beberapa circle gue yang memang mereka talented semua. Emang yang punya berbakat semua, ada yang desainer ini, ada yang ini bla 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 segala macam, sedangkan gue kayak orang basic aja, kayak orang gimana sih kalau NPC, kalau di game NPC kali ya, yang kayak yang apa gue lakuin ya udah template gitu biasa aja, nggak punya skill yang lebih, nggak punya apa, ya gue selayaknya itu, gue berpikir kayak gitu. Zodiak lo apa sih? Zodiak sentris ya. Oke, menarik. Zodiaknya apa berarti? Gue Leo. Leo. Apa nih? Mentari kenal. Mentari apa sih? Gue pernah dapet Leo, pacaran Leo. Terus? Wah, gimana? Situ kan mantannya. Sayanya jangan kiss juga. Tapi lo kalau ngomongin zodiak tuh, orang zodiak tuh emang rada-rada. Iya. Gitu kan? Sedikit judging. Oh iya pasti. Si kalau mentari apa? Harus tahu. Aries. Aries tuh katanya Gue mau ngomong apa lo? Gue nggak jujur. Gue Nggak sangat apa-apa. tidak percaya dengan zodiak. Oke. Karena gue rasa ya lahir dan berkembang dan sifat itu semua tergantung sama lingkungan sendiri dan pendidikannya. Tapi yang gue dapat adalah stereotip dari Aries, orangnya cukup keras dan alpha nggak sih? Iya. Karena gue juga punya temen yang kayak gitu yang bentrok mulu sama lu kan? Dominan lah ya. Iya. Karena gue ngerasanya kayak iya gue tahu lu alpha, gue tahu lu alpha, tapi jangan semua sesuai keinginan lu terus. Oke. Ini tuh ada beberapa orang kenapa kayak Aku gitu. ini. Oke, menarik. Kebetulan mantan gua tuh Aries dan itu mantan yang paling toxic sih. Wow. Kalau lu sendiri apa? Yan? Gua Virgo. Lu Virgo. Tapi bukan berarti The Sparkling kan? Bukan. Terus. Bukan Virgo surat cinta tuh Starla juga itu. Aduh, itu Virgoon. itu Virgoon. Terus. Ini nggak mesti lucu kan? Enggak. Tapi ada satu lagi. Iya, gue ngerasa ya kayak gitu sih, paling cuman kalau ngomongin apa zodiak tadi, ya gue nggak percaya, tapi apakah itu malah jadi menstereotip? Apa itu jadi menstereotipkan lu untuk memasang sebuah boundaries ketika lu mengetahui zodiak orang lain? Gue maklumi sih. Oh dia Leo, oke lah gitu. Jadi kayak cukup tahu aja kalau menurut Mentari ya. Tapi kalau gue jujur gue sangat buta akan zodiak. Pandangan seorang yang mengerti zodiak Gue gak ngerti banget, gue cuma pokoknya related gue, lo apa? Oh oke, kita gak cocok deh gitu doang. Nah itu Aries. tujuan pertanyaan gue, Aries ke Leo seperti apa emang pandangannya? Dulu mantan gue Leo tuh toxic banget. Yang nangis-nangis itu Leo. Sorry, maaf kalau soalnya tadi tapi kayak gue juga nangis. Perasa banget sih Leo tuh. Ya, sensitif. Apa? Sensitif. Oh, perasa. Oke. Sensitif atau Dan memang dia tuh- cukup peka? Waduh. Kayaknya sensitif sih. Lebih ke sensitif ya? Sama dia selalu ngerasa dia tuh main karakter. Leo tuh bener. Tasty. Dia tuh suka lebih ke main karakter gitu kayak. Berarti sedikit mirip Dan sama Aries? Leo agak mirip, makanya kita bentrok. Oh, karena Sama enggak kurang sih. karena Bentar apa enggak ya? Gue lupa deh. iya Mas. Pokoknya gue tau Maksudnya? Aries sama Pisces kurang oke sih. Kalau baru kan. Jadi, Dia Virgo. iya sih. Aries sama Pisces. Iya. Gua sama Pisces kerja senang sih gua. Iya, sama Pisces tuh gua senang sih. Aquarius. Aku Aries. Kalau aku dan aku. Ada suara. Iya, berarti kalau Virgo ke Aries kok bisa bilang mantan lo yang paling toxic adalah Aries waktu itu. Kenapa? Yes, karena karena dia dominan gitu, Sedangkan gue ada satu sisi gue pengen jadi dominan Tanya, juga. kan? Kamu laki ya menjadi imam. Kadang itu yang pertama tuh. Tapi kadang Virgo tuh bisa jadi sigma, bisa jadi alpha gitu. Dalam jadi dia tuh bisa jadi pengikut, bisa jadi Yang diikuti. kapten yang diikuti. Kapten.
Tapi lu cukup percaya sama zodiak juga? Zodiak serius gue ya kalau ada yang nyangkut-nyangkut dikit yang itu. Gue sih percaya sama yang Jujur aja baik-baik sih. doang ya. Misalnya rezekinya bagus, bener nih. Amin. Kalau sama jalan pertama kali zodiak. Iya, kalau misalnya yang jelek-jelek, ramal-ramal apa lemah. Tapi pernah ini nggak main tarot atau Pernah penasaran. aku terakhir tuh main palm reading. Apa itu? Baca. Pamornya. Oh. Katanya ya kamu Amin. akan baru Amin. punya hubungan serius umur 29 atau 30 ya. Berarti mentari sekarang umur? 27 besok. Oke. 2 Dua tahun tahun lagi. lagi. Nikmatin lo aja. Gila, dingin banget nih. Muka lu gue lihat, muka lu kayak Thomas Shelby juga, bro. Jadi 2 tahun lagi kalau menurut si palm readernya. Untuk bisa punya hubungan serius. Emang hubungan serius menurut Mentari itu yang bakal kayak apa sih? Orang seperti apa yang bakal bisa hubungan serius sama Mentari? Sekarang aku jomblo ya kak ya. Udah 3 tahun. Kemarin tuh baru disakitin. Sama gebetan berarti? Oh iya. Sama gebetan. Sama gebetan ya, maksudnya sama gebetan yang disakitin dan bukan sama pacar atau sama apa. Terus? Akhirnya gak nutup diri sih, cuman punya standar yang cukup tinggi. Jadi kayak daripada gue wasting time buat pacaran gitu-gitu lagi, ya sekarang gue gak nyarinya bukan pacar, gue nyarinya imam. Jadi Mentari carinya hubungan serius itu benar-benar yang serius ya, yang benar-benar mau ngimamin. Iya. Oke. Lu jomblo berapa tahun, Vin? Dari lahir. Hah? Enggak serius. Enggak, gue enggak beneran. Main Tinder kalau atau Enggak. Bumble. Lu berapa? Setidaknya ada yang deket. Dua, ya deket ada. Jomblo berapa lama? Dari lahir. Apa yang ngebuat lu enggak deh pacaran, enggak deh gue kayaknya belum mau gitu? Sebenarnya kalau dibilang mau kali ya. Bisa dibilang kayak ini tadi kalau kita ngomongin soal overshare gitu kan. Lu secara tidak langsung mungkin pengen lah punya orang yang emang bener-bener berdiri di sebelah lu, emang yang pengen dengerin baik buruk kalau kesah omongan lu sendiri. Ya gue juga pengen, tapi untuk saat ini gue merasa untuk ngejalin sebuah hubungan kayaknya jangan sekarang deh, karena hitungannya gue juga masih belum ada modal ya untuk hal itu. Modal Dalam artian ya semisal kayak lu kalau mau jalan kan harus ada ini segala macam gitu dulu lah. Gue kan lebih enak ketika gue sudah settle baru ini sih. Actually, women nggak peduli masalah itu. What? Bahasa sih? Gue kalau misalnya gue serius, iya. Tapi jujur ya kak, gue tuh pernah. Gue kalau baru PDKT kalau pacaran, gue tuh punya prinsip. Gue bayar buat diri gue sendiri. Iya. Gue nggak mau buat kecuali kayak lo serius buat mau nikah atau mau gimana bla 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 atau emang lo niat ke rumah gue bawa makanan. Kan gue orang Padang tuh wajib jadi kalau datang ke rumah orang terus bawa makanan bisa gitu. Tapi kok pernah diginiin sama satu cowok, gue pacaran, dia lagi makan, terus dia ngomong gini, kamu sadar nggak semenjak pacaran duit dia cepet habis ya? Karena gue nggak minta bayarin, gue bayar sendiri. Detik itu juga kita lagi di restoran, gue yang bayarin semua, gue yang bayarin. Kayak sakit hati gitu nggak sih kan digituin kayak. Terus karena gue cuman gue ada usaha gitu kan, terus dia ngomong kan kamu cuman usaha doang ya. Ya Allah, enteng banget itu rahang lidah kayak habis sudah. Kalau menurut gue kalau lo punya, lo boleh modal buat cewek itu oke banget. Ada kan cewek berprinsip cowok harus bayarin gitu kan. Karena dia kan nanti buat kedepannya. Tapi menurut gue kalau lo masih bisa ngobrol bayar sendiri ya kenapa enggak. Cewek juga nggak akan masalah kalau bayar sendiri kalau gue ya. Cuman kalau sampai lo ngomong yang tadi kayak lo jadi cowok lo ngomong kayak gitu lo malu gak sih? Kayak gue Enggak, bukan yang tadi. oh ya kalau itu gue asal sih. Kita nih abis nih duitnya gitu. Enggak, itu kurang sih. Lazim gue nggak minta lo bayarin gue S2 kok enggak. Terus kayak ya udah. Nah tapi kalau urusan the reason why gue kenapa coba settle dulu karena memang basicnya gue tidak mau hubungan yang ya tadi lu bilang sendiri kan ya it's okay kalau emang lo mau ke jenjang serius. Nah gue lebih milih untuk langsung ke jenjang serius ketimbang Finish lu. Iya. Lu mempersiapkannya itu. Nah nggak gitu juga dong. kayak lu udah 9 tahun di sekolah nih berapa 12 tahun di SMP sekolah menengah dan sekolah
ya lu bisa cari dari situ atau dari kuliah atau di tempat kerja gitu. Kalau ngomong taruh ya enggak, gue nggak salim itu Gue juga. mau sih taruh, kalau dapetnya yang daftar Nicholas Saputra. Ya Gak bisa ya. Anda langsung minta kelas malaikat ya. Oke. Jadi buat lu sebenarnya pengen, cuma lu punya proyeksi sendiri ya, ya Vin. Kalau lu gimana, bro? Gimana? Kalau lu soal pasangan tuh sekarang, apalagi dengan jomblo lu, apa lu menikmatinya atau? Mungkin kalau setelah jomblo ini sih gue jadi realize gitu, emang bener-bener kalau mau ke jenjang serius gitu kan pacaran harus bener-bener settle atau mapan dulu sih ya. seenggaknya dari kitanya dulu nggak sih? Yes, Oh, setidaknya oke. ya bener. Akhirnya dari pengalaman kemarin gitu kan, emang uang itu diperlukan untuk ya terlepas dari gini ya, terlepas dari orang tua lu memang cukup berada untuk memberikan Yes. lu bulanan segala macam. Semakin bertambahnya umur lu makin sadar kayak gue terlalu ngebebanin gak sih? Tergantung ya. Kalau untuk gua dan beberapa orang mungkin ada yang kayak gitu. Kan ada beberapa lagi yang mau pakai duit buat nyaceng kan. Kalau gua sih, gua berpikiran untuk ini gue settle dulu deh. yes. Untuk Setuju. kayak upgrading diri sendiri. Tapi keuangan tuh jadi problem kalian minggu ini nggak, atau jadi salah satu highlight kalian nggak? Minggu ini tidak, setelah lulus ya. Enggak ya. Tapi lumayan lah, cukup lumayan. Kalau keuangan nggak ya, berarti Mentari aman ya? Ya nangis juga nangis, syukur juga bersyukur kan. Kalau lo, Mamen, Yeah. Devin, Cukup lah, cukup ya? nikmatin aja ya. Oh, berarti kalau masalah keuangan sebenarnya kalau dari kalian kayak ya udah kalian bisa menghandle ya. Yang nggak bisa dihandle minggu ini tuh apa? Ada nggak? Gue pertanyaannya, Ada. apa aja yang kalian nggak bisa handle di minggu ini? Karena kalau masalah jomblo nggak ada masalah. Kalau misalnya masalah keuangan kalian bisa manage. Ya. Apa yang kalian nggak bisa handle? Apa aja yang nggak bisa kalian handle? Kalau gue sendiri ya sebenarnya contoh dari kalau mau nanyain apa yang sangat tidak bisa gue handle, ya yang baru tadi gue kejadian macet itu. Macet ya? Itu kayak ini apaan sih, terus kayak udah gue saking karena emang emosinya gue ngeliat kayak ini motor yang salah tuh motor. Lu kalau ngomongin soal mobil macet, mobil bikin macet bla 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 segala macam, ya mobil tuh biasanya kan rada ke kanan biar motor ada jalan kan. Tapi motor lebih milih ke kanan untuk nyalip, ya. Terus karena udah jelas macet, yang belakang juga ngikut ke kanan lagi biar nyalip, ya nggak sih? Jadi seakan-akan ya tuh macetnya kayak ini, kayak rel kereta, tutup, zret, 2 jalur diisi sama orang sini semua, dan gue marah tadi tuh, jujur gue kayak, lu minggirnya, lu ngapain sih situ, lu yang bikin macet, minggir. Kayak, gue tipikal kalau emang gue pernah ada satu momen kalau urusan jalan ya kayak biasanya kan motor ada yang kayak gini. Kalau emang terlalu ke kanan, ya gue hadapin sekalian. Serius lu? Gue hantemin sekalian kayak, ya lu lihat jalan, jangan egois. Gue tahu lu pusing di kantor lu segala macem. Ya kalau lu pusing di kantor lu, mending lu gak usah kantor. Oh, Karena ini kayak, menarik nih, ini menarik. Daripada lu pulang terus istilahnya Merugikan merugikan diri lu dan orang lain, oke. Yang tadinya awalnya pengen ya orang keluar untuk refreshing segala macam, tiba-tiba lu dengan arogansi lu, dengan bad day yang mungkin lu rasain, lu melakukan hal itu, lu cukup merugikan gua sih dan beberapa orang yang punya tujuan lain di luar. Oke. Gitu, Jadi kemacetan ya kalau lo ya? untuk minggu ini ya? Minggu ini? Hari ini justru. Oke, hari ini. Kalau lo, Devin? Minggu ini sih gue lagi agak, lu tau gak sih bang yang Mendak lagi coba musnahin barang thrifting Iya. sampai 10 miliar. Pernah baca nggak bang itu? Minggu ini lagi. Gue jujur gue ngurangin baca berita sih gue. Itu karena gue tuh kerja di bidang itu sekarang, lagi ngerjain di barang. Iya, jadi gue tuh kalau lu tahu thrifting bang, Tahu. thrifting sekarang tuh lagi nyoba dimusnahkan karena ilegal sekarang tuh. Jatuhnya ilegal. Jatuhnya ilegal karena dia tuh sampah dari luar negeri kan, sampah apa fabric gitu dari luar negeri kan, diambilin ke Indonesia kan, terus dijual-jualin, itu malah katanya mengurangi apa lokal UMKM. ya, jadi kayak proud lokalnya tuh jadi tergeser mungkin ya karena vintage itu, barang-barang vintage itu.
Sedangkan gue ya kerja di bidang itu, jadi kayak ya lagi bingung mau nyari kemana lagi sih. Jadi kayak si barang thriftingan ini tuh gue sistemnya tuh jadi kayak ngerjain ulang nih barang, lalu gue redesign gitu. Oh, jadi lu kayak bikin streetwear gitu ya, jadi Iya, di betul. patchwork gitu ya? Patchwork kayak gitu. Nah, karena sekarang udah mulai dimusnahkan, gue jadi bingung mau nyari kemana lagi, antara lari ke brand atau ya. Lo Pasar Senen emang sekarang udah nggak ada? Udah ditutup, udah dikasih polis line. Oh iya? Udah dikasih polis line. Kemarin teman gue sampai in-storing gitu udah di polis line. Yang di Bandung pun yang di Cimol tuh, Gede Bage ya. Di polis line itu. Wah. Oh iya? Yes. Tapi bukan kalau seandainya lu pakai brand justru jadi bermasalah sama brandnya. Enggak, kalau itu karena kan itu udah jadi karya jadi seni akun lain. ya, Karena ya. Oh jadi itu yang nggak bisa lu handle tuh ya? Karena Lagi coba hubungannya nyari jalan keluarnya sih. jalan keluar di kepala lo apa aja berarti? Mungkin ya larinya ke bahan fabric gitu. Jadi kayak bener-bener nyari konveksian yang udah jadi brand aja gitu. Oh, ya, bikin sendiri. brand Ya, sendiri. jadi desain sendiri gitu. Menarik ya. Ternyata kita baru tahu tuh. Kalau Mentari apa yang nggak bisa di handle? Oh, dari senyumnya banyak banget kayaknya ya. Saya siap-siap dulu dengan ngambil ayam. Ambil lagi. Iya dong, ayo dong. Devin lu nggak mau, Vin? Kasian banget. Lihat doang. Sikit-sikit. Karena sebenarnya kayak jujur banget nih. Dari kemarin tuh konsumtif banget. Kayak nggak usah ya. Karena lagi nggak ngerasa happy sebenarnya. Lagi ngerasa kayak gue lagi drain banget nih kan. Akhirnya nyari cara buat bikin happy diri sendiri. Ternyata malah tapi nggak sampai parah banget. Gue belanja sampai jutaan gitu enggak. Jadi kayak ngelakuin hal yang kayak misalnya lo kalau kemana, kayak gue kemarin gue nonton kayak live music itu sampai sendirian gitu loh. Padahal gue belum pernah sendirian gitu. Kayak gitu. Terus gue jalan-jalan ke tempat yang super jauh sendiri-sendiri. Jadi biar bikin gue kira gue happy kalau gue pergi jauh gitu loh Kak. Ternyata enggak ya. Kalau boleh tahu ada nggak yang nyebabin itu? Kenapa? Apa yang membuat Mentari akhirnya butuh menyenangkan diri sendiri? Aku stuck di rumah. Karena kondisi gue tuh sekarang nih, gue tuh harus menghandle 2 lansia, which is bunda gue sama nenek. Jadi di rumah tuh cuma bertiga, harus jagain 2 orang tua dengan kondisinya yang gak sehat-sehat banget. Nenek tuh ada sakit demensia, bunda ada depres, dan gue juga ada kayak gitu. Kayak gue ada bipolar disorder. Jadi stuck sama mereka tuh capek gitu loh. Dan kayak mau cerita ke temen juga kayak aku bilang tadi loh Kak, gak semua orang kan mau denger omongan kita ya. Dan fun fact, keluarga tuh gak mau denger omongan kita. Sesimpel kayak misalnya aku mau cerita sama abang, terus kayak abang tuh bakal stop. Bisa gak sih kita kalau ketemu jangan ngomongin yang itu dulu, ngomongin abang udah bisa biar dia udah nikah nikah. Bisa gak kita ketemu jangan ngomongin yang jelek-jelek mulu. Jadi kan diem ya, bingung mau ngapain. Terus kalau ngomong sama teman takutnya jadi beban buat teman, makanya jadinya mencari kebahagiaan sendiri kemana-mana. Udah gitu aja sih sebenarnya. Oke, ini menarik. Tapi overall, gue pengen kalian jawab barengan. Jawabannya kan cuma yes or no nih. Are you okay? No. Elaborasi no-nya Mentari? Kayak belum damai sama diri sendiri. Ternyata tuh yang aku pelajarin dari semua ini Kak, ternyata aku naruh kebahagiaan aku tuh di orang lain. Jadi aku kira satu orang ini jadi sumber bahagia aku gitu ya dulu, tapi ternyata yang aku sadarin nggak bisa tuh kita naruh kebahagiaan kita di orang lain kan, kita nggak bisa handle orang lain kan. Ternyata ya menciptakan kebahagiaan diri sendiri itu susah banget. Dan ini harus kita pelajarin, kayak lo belajar buat maafin orang. Kan ada tuh orang kayak dia salah nih sama lo harus maafin gitu. Gak bisa tuh lo paksa orang buat maafin, apalagi ikhlas.
gitu sih Kak, kayak nge-handle diri sendiri, buat gak naruh kebahagiaan di orang lain, tapi jujur kepikiran orang lain itu kadang ngerasa jahat tapi gak bisa dia jahat sama kita. Udah sih, sama itu deh, sama permasalahan aneh-aneh yang lain-lain. Yang lain-lain tuh yang paling tier topnya ada nggak yang bisa Ada. diceritain apa? Ayahku tuh pergi kan, dia nikah lagi sama perempuan lain, dan kalau ketemu orang, keluarga aku siapapun cerita kayak, kamu tuh harus maafin ayah kamu loh. Di otak aku nggak bisa, aku udah pergi gue nggak bakal nangis kalau ngomong Gue tuh sedang mencoba untuk keluar dari zona nyaman introvert ini gitu, lari ke ekstrovert, dan ternyata itu nggak gampang sih, nggak gampang ternyata. Kenal dari cara berbicaranya aja harus belajar lagi gitu. Jadi ya mungkin di situ gue agak iri sama orang-orang yang ekstrovert. Apa selain energi mereka atau mereka punya banyak teman dan lain-lain yang membuat lu iri sama extroverter? sama kayak inverter. Iya kan? Asik dong. Extroverter apa? Sejauh ini sih masih itu, jadi kayak gue pengen punya banyak temen aja gitu, kayak ya dari cara public speaking sejauh ini masih itu sih yang di gue iriin ya. Oke. Apa yang membuat lu pengen punya banyak teman? Mungkin karena balik lagi ke kerjaan mungkin ya, karena gue tuh butuh link, channel, media, relasi yang bikin ya itu, yang bikin gue menjadikan gue harus menjadi orang yang ekstrovert mungkin, jadi larinya ke kerjaan gitu. Oke. Jadi demi uang ya? Betul, itu itu tadi yang kerennya itu. Yang kerennya bahasa diplomatisnya ya. Diplomatisnya. Diplomatisnya. Jadi lu pengen jadi extrovert demi uang intinya itu. Menarik. Jadi orang yang ya Maksudnya mencari rezeki sebanyak-banyaknya. betul. Kalau lu Vin, elaborasi no lu. Gue nggak tahu lagi, maksudnya dalam artian gue sendiri pun juga sampai saat ini nggak tahu apa yang harus dan apa yang gue mau. Dalam artian kayak misalnya kita lagi ngobrol kayak gini, kalau pas mungkin dari sini kita memang ya sudah terpisah aja gitu kan, gue sangat menikmati saat ini. Terus kalau ditanya apa yang kayak misalnya kita di Mentari bilang kayak lo menempatkan kesenangan lo di orang lain, gue seneng kalau ngeliat orang lain seneng karena ada gue. Kayak gue bukan seorang yang lucu, gue nggak bilang gue ngelawak soal segala macam di lingkungan gue, tapi yang mungkin mirip-mirip kayak Mas Danang yang bilang ya gue hanya bercanda, dan gue lakukan hanya bercanda, yang ada di kepala gue kayak gini ya gue keluarkan. Kalau lu seneng ya nggak apa-apa, kalau lu nggak seneng ya that's okay. Tapi gue berharap dengan adanya kehadiran gue, kalian merasa ya diri kalian atau hari ini seenggaknya berbeda lah dengan hari-hari sebelumnya. Tapi kalau gue sendiri nggak tahu, bener-bener nggak tahu. Tapi kalau ngomongin detailnya lebih ke ini sih, karena guanya yang memang seperti ini, dalam artian yang kayak gue melihat orang lain senang karena kehadiran gue senang, gue jadi nggak tahu gue nanti seperti apa ya ke depannya. Karena ya mau nggak mau kan, ya apalagi laki-laki kan, ya kalau cewek, sorry to say, untuk beberapa wanita mungkin ditunggu, ibarat kata menurut gue ya, wanita tuh nunggu laki-laki ngelamar, ya nggak sih? Sedangkan laki-laki tuh ya mau nggak mau dia yang ngelamar. Dengan pemikiran itu, gue sampai sekarang nggak tahu. Ini gue belum ada karir, belum ada apa-apa. Sedangkan di sisi lain, ya balik lagi ngomongin tentang ini kali ya, orang yang bisa berdiri atau di dekat gue untuk negerin gue, ya gue butuh itu. Dengan apa? Ya mau nggak mau gue berarti harus settle dulu. Dari settle baru bisa ngelamar orang yang mungkin bisa jadi pendamping hidup gue. Tapi di sisi lain ya itu balik lagi kayak never ending drama gitu. Gue jadi nggak tahu sebenarnya gue tuh pengennya apa sih. Ya gue pengen, ya jelas pengen karir settle, tapi untuk kesananya gue nggak tahu bagaimana caranya. Jadi selama ini
ya setelah kelulusan gue ya gue hanya melakukan apa yang mungkin gue bisa lakukan aja. Ya itu adalah? Ya misalkan bikin konten. Biasa, bukan bikin konten sih, kayak coba gue untuk sekarang gue lagi mencoba beberapa hal kayak observe soal e-sport. Mungkin kayak lu main Dota? Dulu sih. Iya, kayak main Dota, yang menurut gue Dota mungkin sekarang lagi seksi lagi karena ada beberapa pemain Indo yang main ke event terbesar. Gue lihat bagaimana mereka ibarat kata kayak komentatornya Dota. Gue coba pelajarin, gue oh kayak gini nih polanya, gini terus radio kayak gimana. Gue sebelumnya kan juga ya main di radio kampus lah, gue coba lihat polanya seperti apa, podcast makin polanya seperti apa, gue baca, coba observe itu, terus kayak gue nyoba kayak pundit ala-ala. Makanya gue sebenarnya jadiin media Twitter gue tuh sebagai ala-ala pundit gitu. Jadi kayak nulisnya bukan cuma nulis tentang emosi gue, tapi kayak ya nih menurut gue kalau di pertandingan minggu ini si ini tuh gini dari analisa bla bla bla. Yang saat ini gue lakukan hanya itu, kayak mencoba yang terbaik dengan apa yang coba gue bisa sih. Sorry gue potong. Ya. Kalau lu tahu bagaimana cara membuat orang senang, Ya. dengan lu menghadirkan diri lu setulus-tulusnya dengan bercanda, lu berarti kan at least lu tahu apa yang membuat orang senang. Yang membuat lu senang apa sih? Itu. Apa? Itu. Ya, itu kan membuat orang senang. Lu senang kalau membuat orang lain senang. Jadi lu tahu caranya membuat orang lain senang dong. Tapi yang membuat lu senang, apa aja yang membuat lu senang? Untuk saat ini sih ya paling ngeliat respon orang-orang itu sih. Oke. Kayak ya ketika lu merasa, ya menurut gue ya sesimpel lu ngejokes, terus kayak gini nih, lu mungkin lu nggak ketawa tapi lu tahu arah jokesnya, itu gue senang. Kayak lu berarti lu ngerti apa yang gue maksud. Itu aja. Tapi gue jadi punya pertanyaan untuk kalian bertiga. Ya. Jawab bersamaan lagi. Seberapa kesepian lu? Dang it. Oke, itu bersamaan. Tadi kan iya dan tidak. Enggak, seberapa kesepian lu. Tapi gue udah duga, maksud gue buka pertanyaan terbuka gitu, gue pengen lihat jawabannya bersamaan. Tapi soal kesepian itu bagaimana sih cara seorang Mentari itu ngehandle kesepian? Aku tuh punya kebiasaan kan. Kalau aku udah sepi banget nih, kayak itu aku lari. Kayak gue suka makan, jadi gue ada satu tempat gue suka banget. Di situ dia ada kayak taman buat anjing gitu, sama ada kayak pizza gitu. Di Kemang. Gitu. Ya aku paling jujur, aku kalau stres paling sering kesana Kak. Jadi kayak sambil aku suka binatang kan, suka anjing, kucing gitu. Terus makan, terus gue udah lihat-lihat, terus kadang suka ngobrol sama abang Gojek. Gitu suka cerita-cerita sama mereka. Terus aku suka pakai bawa kamera analog gitu. Kalau kamera analog tuh seru karena lo nggak tahu hasilnya gimana kan. Ntar kalau lo baru di vlog terus kan lo baru tahu tuh. Dan sama aku punya suka nulis puisi, jadi suka gitu. Jadi kadang kayak gue suka capture the moment, terus kayak gue bikin puisi something dan baru kemarin banget nih aku cerita nih sama, jadi ngobrol lah sama abang Gojek gitu kan. Terus dia cerita, Mbak, sampai kapanpun dari pasangan itu nggak akan pernah yang sama atau sesuai yang kita mau, nggak akan pernah puas ya, nggak akan pernah bisa. Semua tuh harus kompromi. Dia tuh nggak, dia bilangnya tuh kayak gimana, hubungan itu kayak kereta, gak mungkin kan ketemu ujungnya itu nggak akan pernah bisa, kata dia. Ya udah, gimana caranya pernikahan atau itu berjalan kalau lo seirama, kata dia. Memang harus seperti itu. Terus gue mikir, oh iya, dan itu sadar kayak, oh iya, kayak gue belum siap deh untuk ada orang dalam hidup. Jadi sekarang ya enjoy the moment sendiri. Tapi apakah kesepian? Ya kesepian sih Kak. Kayak kita kan pengen sharing sama temen, atau sesimpel kayak mau ketemu, kayak
misalnya punya pacar gitu ketemu, kadang pernah gak sih kayak misalnya kadang sama istrinya atau gimana datang ketemu pacar terus kayak tinggal peluk doang kayak lo nggak usah cerita apa terus kayak udah kadang kayak oh ya gue butuh gitu sih, kadang kayak ada orang meluk kayak oke I know gitu kayak oh ya gitu terus kayak udah kayak good energy udah gitu doang sih kadang. Tapi sekarang ya kayak gitu ya cuma bisa meluk bunda doang kayak gitu. Tapi mumpung bunda juga masih ada ya dipeluk karena kan namanya juga hari ya berlalu begitu cepat. Kalau lo Vin? Tapi sebelum masuk ke gue mungkin gue pengen nanya ke Mas Danang. Karena ini masih ada nyambung sama pasangan sih sebenarnya sih. Apa yang bisa dibilang di titik apa sampai Mas Danang akhirnya merasa kayak gue harus menikah. Karena sebelum dijawab mungkin kenapa pertanyaan muncul, karena gue merasa kayaknya ya orang yang memang siap untuk menikah atau lebih ke jenjang serius sama pasangan itu seenggaknya udah sama dirinya sendiri, dalam artian dia udah ngerasain manis pahitnya, semua rasa tuh udah dia rasain, entah itu dari khianatan, kekecewaan segala macam. Jadi ya pertanyaannya sih itu sih, Mas Danang sampai di titik apa sampai bisa sampai sekarang tuh ngerasa kayaknya iya deh harus gue nikahin istrinya. Leap of faith kayak yang lo bilang barusan. Makanya gue mempertanyakan leap of faith lo. Kayak pak. Lah enggak, gue mempertanyakan leap of faith lo dong. Iya. Karena leap of faith ya leap of faith. Ya karena ya mungkin itu alasan kenapa. Ini maksud gue nggak mau dipenjara sama masa depan. Okay. Karena buat gue dari kecil, makanya orang bilang, lu tuh pernah middle life crisis nggak Nang? Aduh, dari kecil gue krisis mulu lagi, jadi gak kerasa mungkin ya si midlife crisis itu. Jadi gue merasa kayak setiap lo ada di jenjang baru kehidupan kayak masuk kelas, kayak naik kelas baru aja. Jadi kayak ya beda-beda. Gitu kalau gue jawaban. Terus kalau lu tadi gimana? Lagu Korea apa yang keren tapi ngomongin soal menteri. Wah, tahu nggak? New Jeans. Kenapa? Karena di situ ada lagu Omaga Yosa Yusona Loli. Maksudnya gitu. Sesimpel itu gue kirim gitu. Oke. Karena gue rasa kayak ya itu lucu aja di kepala gue daripada gue nggak keluarin terus gue lupa momennya. Jadi biar Jadi hal random kayak gitu ya. Iya, saking sepinya ya kalau ngomongin sepi saking itu, sepi. Tapi iya, kalau bener sih. bagaimana gue menanggulangi rasa sepi gue untuk saat ini pelarian gue ke main game atau ngobrol sama orang. Oke. Main TikTok tahu? Terus taruh Main gini kayak gini gue gitu. Lu nggak joget, nggak ngikutin orang karena jujur ya. Gue tuh gue nggak mau. TikTok tuh manusianya aneh-aneh. Iya, benar, setuju. Bener. Itu lucu. Beragam ya? Ih sangat beragam, lucu banget. Kayak lo nggak pernah. Ada yang baru lucu banget tuh kemarin gue nonton video. Jadi cewek nyanyi lagunya Pupus gitu kak. Tapi dia nyanyi sedih banget gitu. Tapi dia ngomong karena dia kayak nggak punya temennya, dia ngajak temen yang ngomong tuh kucing. Kayak baru sadari terus kayak miau. Oh iya, bener. Iya gue lihat. Tapi kalau ngomongin soal platform pelarian gitu ya bisa dibilang Twitter dan TikTok juga. Gue juga main TikTok dan Twitter karena full timeline gue itu shitpost. Yang kayak teman-teman gue yang isinya cewek-cewek joget segala macam kayak hampir dikirimin terus kan, so kayak enggak bro, gue butuh video kucing atau enggak video lucu aja. Lucu ya? Meme ya? Iya kayak gitu kayak lu ngeliatnya itu kayak ih apaan sih yang kayak gitu-gitu. Kalau lo Devin seberapa how to handle ya? Iya, gimana cara lo mengatasi kesepian? Pergi ke tempat yang crowd mungkin ya, yang ramai, musik. Tapi bukannya di keramaian lo makin merasa kesepian? Tapi mungkin gue bisa ngobrol mungkin, gue bisa setidaknya gue ada skill untuk berkenalan lah. Yes. Menarik. Jadi lu mengasah skill lu ya? Iya, gue learning gitu. Nah, ini gue ada satu pertanyaan yang gue pengen kalian jawab singkat kalau bisa. Kalau bisa kalian jawab singkat pertanyaan gue. Oke? Kalau kalian boleh
egois sekali aja dan tidak menyakiti siapapun, dan kalian dari keegoisan itu bisa mendapatkan apapun yang kalian inginkan di keegoisan itu, kamu mau apa sih? Kamu mau ngapain? Aku mau ninggalin rumah. Terus? Dari dulu tuh aku pengen kuliah atau kerja di luar negeri. Pengen aja egois gitu, kayak selama ini yang stuck di rumah tuh gue gitu. Kayak ngomong, gue pengen keluar negeri, terus kayak living my own life. Dari dulu sebenarnya dari dulu suka kayak ngebayangin, kayak tadi sih mirip suka ngebayangin skenario kayak gue di luar, di bar or something, terus minum atau gimana, atau ngobrol sama temen, bule semua atau gimana, terus sadar, gila ya gue jauh banget loh di rumah. Dan ternyata gue bisa loh ninggalin rumah. Oke. Devin, kalau lu boleh egois dan keegoisan lu itu bisa terwujud tanpa melukai orang lain. Tanpa melukai orang lain, agak jauh sih. Tapi ini nggak tahu ya, gue pengen love life-nya kayak Adam and Eve gitu. Wow. Yang cuman berdua di dunia, itu egois banget nggak sih? Oh ya, nggak apa-apa, bebas. Lu pengen nggak ada bener-bener berdua. siapapun, gue cuman gue dan dia gitu, kayak itu kayak ya cuman imajinasi gue aja sih, tapi kayaknya seru sih kayak gitu. Berdua kayak doang. Berdua doang. Berdua doang nyiterin dunia ini gitu. Oke. Apalagi dengan kondisi dunia yang sekarang ini yang bener-bener udah Mau apokaliptik ya? iya. Kalau lo? Saran aja gitu. Apa ya? Kalau boleh egois? Kayak mungkin ngobrol sih. Bener-bener ngobrol sama semua orang ya. Kayak ngedengerin tuh sebenarnya enak banget. Enggak, pertanyaan gua. Kalau lu boleh egois, Iya. cuma buat lu. Iya. Oke. Gue mau ngobrol kenapa? Karena selama ini ketika ngumpul-ngumpul gitu yang selalu buka topik gue. Yang selalu buka obrolan pasti gue. Kayak ada yang main game, ada yang main apa segala macam. Terus kayak ngobrol seru tau. Apa gitu, apa yang lu pengen ngobrolin gitu. Soalnya sini gue yang dengerin deh. Kayak nggak apa-apa jadi tempat sampah kalau seandainya ada yang ngerasa kayak ini kali ya. Kayak tadi mungkin ada yang bilang negatifnya pindah ke kita segala macam, tapi ya mungkin ini salah satu yang gue kutip dari yang sempat kita obrolin kali Mas ya, di skripsi gue. Ya sekarang semua orang pengen ngomong semua tapi nggak ada yang ngedengerin. Gue jadi pengen coba ngedengerin aja gitu, kayak ayo dong, coba dong keluarin apa yang pengen lo omongin, sini coba gue tampung. Gue pengen tahu deh apa yang Itu kan servis lu buat orang. Iya itu gue pengen, gue jujur gue pengen. Lu pengen? Gue pengen. Egois lu pengen? Gue pengen. Karena ya cukup susah untuk kayak serandom lu kenapa? Coba Gue pengen memastikan ya, jangan-jangan leap of faith-nya sama kayak kasus leap of faith tadi nih. Jadi soal lu mendengarkan ini. Jadi egois lu bener-bener egois adalah lu pengen mendengar orang. Jadi dalam keegoisan lu ada tetap servis orang. Iya. Wow. Enggak, ini gue jujur ini gue nggak ngejudge. Takutnya kayak ada beberapa yang menjudge. Gue sangat gimana ya, mungkin kenapa gue seperti itu karena gue merasa sampai saat ini gue nggak tahu gunanya gue apa, impact gue ke orang lain itu seperti apa. Jadi gue ngerasa kayak dong coba andelin gue gitu sih, lebih kayak andelin gue, jangan gue yang coba mendirecting kalian. Karena ada satu momen beberapa kali dulu di kampus pun kayak gue yang karena orang terlalu hektik dan segala macam, jadi gue yang ngedirecting. Coba dong gantian, ayo dong coba direct gue pengen deh coba di direct atau di ini kayak coba deh ya, gue yang sebagai apa ya, kayak ya menampung apa yang mungkin dirasain orang-orang kali ya, sesederhana itu sih. Oke, menarik. Kalau misalnya hari ini adalah hari terakhir kalian, Devin mau ngapain? Lu tahu nih hari ini hari terakhir. Iya, gue paling pulang ketemu orang yang gue sayang dulu sih. Di situ mungkin gue ngelakuin hal yang belum pernah gue lakuin mungkin ya. Kayak entah Dagang narkoba. Iya.
jadi kartu. Meskipun belum kepikiran tapi gue bakal pikirkan saat itu. Bodoh orang itu. Malah mau. Jadi kurir ya. Oh, jadi kuda ya. Jadi lu pengen ngelakuin hal yang Ya. iya, yang belum pernah lu lakuin. Ada nggak hal terwild apa yang lu pengen banget lakuin tapi kayaknya nggak bakal kejadian? Gue lebih kayak penasaran aja gue. Nikmati kesepian satu kota gitu kan. Wah, gila sih itu. Lu pengen ngeliat itu ya? Iya. Oke, kita punya calon orang yang bakal bikin senjata pemusnah masalah, tolong dicatat. Kalau lu? Kalau ini hari terakhir lu mau ngapain? Keliling dulu sih, ketemu orang-orang. Ya mungkin mirip sama kayak ini, keliling-keliling minta maaf pasti. Iya, keliling minta maaf sama paling sama mengutarakan apa yang mungkin nggak bisa diutarain dulu ke beberapa orang. Ya, misalkan kayak ngomong sama nyokap tentang apa yang belum sampai saat ini belum bisa diutarakan gitu sih. Atau kayak ngomong sama dulu crush atau kayak gitu sih. Katro banget ya. Katro. Ya kayak gitu sih tapi yang kalau ditanya satu hari terakhir. Kalau Mentari? Aduh, kayak mau meluk bunda yang lama, minta maaf ke bunda, ke abang, karena aku banyak banget dosa sama mereka, bunda, abang, nenek. Habis itu mau ketemu seseorang, mau ungkapin apa hal yang gak pernah aku ungkapin ke dia. Oke. Terus kayak mau ngomong kalau di kehidupan berikutnya kita ketemu, aku mau bilang gue janji gue mau ngungkapin apa yang gue rasain, jadi gak akan ketinggalan lagi. Gue pengen satu jawaban bareng-bareng, satu jawaban kalian omongin bareng-bareng karena ini pertanyaannya dijawab pakai ya atau tidak. Lo sayang nggak sama diri lo sendiri? Iya. Yes. Enggak lagi.